Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah Statistika Lanjutan dengan judul Tutorial Mengolah Data Regresi dan Korelasi serta Uji Asumsi Klasik dengan menggunakan software EViews. Baik, langsung saja. Langkah pertama yaitu buka aplikasi EViews 12. Ini di close saja. Close saja. Baik, setelah kita buka software EViews, langkah selanjutnya, masukkan atau input data ke software EViews dengan pertama, klik File, kemudian New, lalu Work File. Nah, setelah muncul tampilan berikut, pada bagian Work File Structure Type, kita pilih Date Regular Frequency. Kemudian pada bagian The Specification frekuensinya, kita pilih annual. Karena ini data pada soal kita berbentuk tahunan. Kemudian kita isi start date-nya itu, yakni pada tahun awal data kita. Yakni tahun 1989. Masukkan tahun awal 1989, end date-nya tahun akhir data pada soal, yakni 2018. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul work file berikut ini, langkah selanjutnya, masukkan data pada soal dengan mengklik Quick. Kemudian empty group, dan tunggu hasil output-nya hingga keluar. Nah, setelah keluar hasil output berikut ini, copy data soal dari Excel dan pastekan ke work file berikut ini. Buka Excel data soal kita, kemudian copy semua data pastekan ke work file ini. Nah, untuk ini tulis Y, ini X1, X2, X3, dan ini X4. Nah, kemudian klik name,
klik name, dan beri nama. Di sini saya beri nama grup 1. Ini untuk namanya opsional sesuai keinginan masing-masing. Lalu klik OK. Oh, bentar, tidak bisa, berarti tidak bisa menggunakan huruf besar. Grup 1 lalu OK. Setelah selesai, klik close. Nah, sudah muncul nih data-datanya kan? Kemudian langkah selanjutnya, setelah semua data terinput di work file, selanjutnya kita mengestimasi seluruh variabel dependen terhadap variabel independen. Selanjutnya pada solver Fuse, kembali klik Quick dan Estimate Equation. Kemudian masukkan rumus atau persamaan berikut. Y, C, X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul hasil output berikut ini, klik freeze. Kemudian agar datanya tidak hilang, kemudian klik name dan beri nama. Di sini saya beri nama regression before asumsi klasik. Lalu klik OK. Nah, hasil regresi yang muncul belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Pertama, kita harus menguji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual standarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Nah, untuk uji normalitas ini kita menggunakan metode Jar-Kubera. Baik, langkah-langkahnya. Pertama, buka file hasil regresi. Ini di close. Kemudian blok semua datanya dan copy. Ctrl C. Kemudian klik view. Pilih residual diagnostics. Kemudian histogram normality test. Nah, setelah keluar hasilnya, jangan lupa untuk menyimpan
filenya, yaitu klik freeze, kemudian name, dan beri nama. Di sini pilihan untuk namanya opsional sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya beri nama uji normalitas. Kemudian klik OK. Kemudian close. Nah, setelah itu hasilnya di sini bisa kita lihat hasil probability dari Joule-Quebranya itu senilai 0,53219. Nah, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Pada data ini, keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB atau Jar-Quebra hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Apabila probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Pada model data ini, nilai probabilitas hitungnya sebesar 0,5322219, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan terpenuhi. Baik, selanjutnya kita uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan atau korelasi antara sesama variabel bebas, tetapi sebaiknya tidak ada. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi, bahkan tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Pada pengujian multikolinearitas ini, kita menggunakan metode VIF atau Variance Inflation Factor. Baik, langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, buka file hasil regresi. Kemudian klik view, terus tidak, ini tadi buka regresi, buka work file hasil regresi dari uji normalitas. Klik view, terus pilih koefisien diagnostics, kemudian pilih variance inflation factor dan tunggu hasil outputnya hingga keluar. Nah, setelah variance inflation faktornya keluar, untuk menyimpan datanya, langsung saja simpan datanya dengan klik freeze, kemudian name, dan beri namanya opsional. Di sini saya beri namanya uji multikolinearitas. Kemudian klik OK. Nah, kemudian langsung saja klik close. Nah,
Hasil dari uji ini, jika nilai centered VIF lebih kecil daripada 5, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah multikolinearitas atau hubungan antara sesama variabel bebas. Baik, langkah selanjutnya kita menguji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh Avius seperti Bruce Pagan-Goldfried, Harvey, Gleiser, Arch, White, dan lain-lain. Dan pada pertemuan kali ini, kita menggunakan metode Gleiser untuk uji heteroskedastisitas. Baik, langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Pada file uji multikolinearitas ini, klik View, kemudian Residual Diagnostics, dan pilih Heteroskedastisitas Test. Nah, kemudian klik Gleiser dan okekan. Nah, setelah hasil outputnya keluar, langsung saja simpan WOW filenya dengan klik Freeze, Name, dan beri nama secara opsional. Di sini saya beri nama uji heteroskedastisitas. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji heteroskedastisitas. Kemudian klik Close. Nah, keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat nilai probabilitas F statistik atau F hitungnya. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada model ini nilai probabilitas F hitungnya sebesar 0,3518. Yang artinya lebih besar dari tingkat alfa atau 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, yang selanjutnya kita menguji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Dan catatannya, uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series seperti pada soal kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, buka work file dari uji heteroskedastisitas.
ini, kemudian klik View, kemudian Residual Diagnostics, dan pilih Serial Correlation LN Test. Kemudian klik OK. Nah, setelah keluar hasilnya, langsung saja simpan work file-nya dengan klik Freeze, kemudian Name, dan beri nama opsional. Di sini saya beri nama uji autokorelasi. Kemudian klik OK. Nah, nilai probabilitas F 2,11 tidak sama dengan sebesar di sini 2,23. Nilai probabilitas F 2,23 tidak sama dengan sebesar 0,6998. Dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari alfa 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan model ini terjadi autokorelasi. Nah, setelah selesai, model regresi yang dijelaskan pada awal, yakni dengan menggunakan tanpa log di depan variabelnya. Biasa juga disebut dengan model linear, sedangkan persamaan di atas disebut dengan model log linear. Karena model yang akan diestimasi berubah, maka kita mengulang langkah estimasi model regresi dan pengujian asumsi klasik. Cara mengestimasi model secara umum sama dengan yang telah dijelaskan di awal atau di atas, hanya saja pada saat menuliskan persamaan di depan variabel yang ada ln-nya, dituliskan log dan berikan tanda kurung pada variabelnya. Langkah-langkahnya, pada workfile uji autokorelasi, klik Estimate. Bisa juga klik Quick pada software Fuse, tapi lebih cepatnya kita klik Estimate pada workfile uji autokorelasi. Kemudian, masukkan rumus berikut. Beri log di setiap depan variabelnya, kemudian masukkan setiap variabel ke dalam kurung. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan kemudian setelah keluar hasil berikut, ini telah dibuat dependent variabelnya itu log Y. Nah, selanjutnya simpan log file dengan klik freeze, kemudian name, lalu beri nama opsional. Di sini saya beri nama regressing. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan output dari apa tadi? Model regresi dengan model log linear. Baik, selanjutnya setelah ini keluar,
Hitung kembali keempat uji asumsi dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Baik, pertama uji normalitas. Klik buka hasil regresi ini, kemudian klik view, ini close, klik view, kemudian pilih residual diagnostics, kemudian pilih histogram normality test. Nah, sudah keluar hasilnya. Tadi sebelumnya, nilai probability Jarque-Branya itu sebesar 0,53219. Setelah kita menggunakan metode log linear, Jarque-Bra probability-nya berubah menjadi 0,440777. Setelah itu, simpan log file-nya, kemudian dengan mengklik freeze, klik freeze, kemudian nama. Di sini saya beri nama normality log. Normalitas log. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya klik view, kemudian koefisien diagnosis, kemudian pilih variance inflation factor. Nah, di sini sebelumnya ketika kita menggunakan metode linear, centered FIF-nya itu berbeda dari yang sebelumnya. Langsung saja simpan workflow-nya dengan klik freeze, kemudian name, beri nama secara opsional. Di sini saya beri nama multikolinearitas log. Multikolinearitas log. Kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya uji heteroskedastisitas. Klik view pada work file multikolinearitas tadi, kemudian pilih residual diagnostics, kemudian pilih heteroskedasticity test. Nah, kemudian pilih Glaser dan klik OK. Nah, sudah keluar di sini hasilnya. Keputusan sebelumnya nilai probabilitas F hitungnya sebesar 0,3518. Tetapi di sini berubah menjadi 1,946555 atau 0,1339 yang artinya lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0-nya ditolak, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Kemudian simpan langsung workflow-nya dengan klik freeze, kemudian beri nama. Opsional, di sini saya beri nama heteroskedastisitas log. Kemudian klik OK. Selanjutnya, yang terakhir, kita menguji autokorelasi. Nah, pada work file heteroskedastisitas ini, langkah selanjutnya klik view, kemudian residual diagnostics, kemudian pilih serial correlation LM test.
Oke kan? Nah, sudah keluar hasilnya. Sebelumnya, pada model linear, nilai probabilitas F2,23 sebesar 0,6998. Tetapi setelah dilakukan menggunakan metode log linear, nilai probabilitasnya berubah menjadi 0,6155 atau biasa juga disebut dengan F hitung. Jadi pada kesimpulannya, F hitungnya lebih besar dari tetap lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari alfa 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Tetapi pada model log linear ini dan pada model linear sebelumnya, nilai probabilitas F hitungnya lebih besar dari tingkat alfa, yakni sebesar 0,6155 setelah menggunakan metode log linear dan sebesar 0,6998 sebelum menggunakan metode log linear atau dengan menggunakan metode linear. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk menyimpan work file-nya. Klik freeze, kemudian name. Di sini saya beri nama autokorelasi log. Ini opsional ya. Nah, setelah semua selesai, inilah hasil pertemuan kita pada hari ini. Inilah langkah-langkah tutorial menggunakan Fuse untuk mengolah data regresi dan korelasi serta uji asumsi klasik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.